Aku bikin order besok. Bakalan berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang mengajar kelas adalah kami. Pertama-tama, ayo kita kenalan dulu biar lebih friendly gitu kelasnya. Yang pertama adalah saya Ibu Najwa. Saya Ibu Aurel. Saya Ibu Didi. Saya Bapak Ramadan. Saya Ibu Susi. Saya Ibu Mawar. Nah, strategi yang kita gunakan sekarang itu adalah strategi studi kasus. Jadi sebelum kita mulai menggunakannya, para guru yang cantik-cantik ini akan menjelaskan sedikit materi yang akan kalian pelajari nanti. Dimulai dari Ibu Ribi. Oh, sebelumnya, ayo mari kita berdoa dulu. Mana ketua kelasnya? Angel. Amun. Siapa? Oke, ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Bagus. Baik teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, silakan. Amin. Doa selesai. Ada teman-teman yang nggak hadir nggak? Atau lengkap semua nih? Adi Bu, ada Bu. Kenapa tuh dia? Dirawat inap. Semoga cepat sembuh ya temannya ya. Ada lagi? Galang. Apa tuh dia? Magnatisi. Apa? Oh, semoga cepat sembuh ya yang sakit. Nah, sekarang kita akan mulai menjelaskan yang akan dipandu oleh Ibu Bibi. Oke, anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan penyebaran berita proklamasi. Jadi berita proklamasi kemerdekaan pertama kali ini disiarkan oleh FUS melalui radio domain. Meskipun pemerintahan Jepang itu melarang penyiaran tersebut, siaran tetap berlangsung hingga pukul 16 waktu sore. Ya nak, Ibu ya, karena itu penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai cara nih, seperti menggunakan bahasa daerah, surat kabar, dan jasa kurir. Sebagai contoh, Radio Surabaya menyiarkan berita ini dalam bahasa Madura agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat di setempat. Sekian materi yang Ibu jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Susi. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang peran pemuda dalam penyebaran. Para pemuda di Jakarta berperan aktif dalam menyebarluaskan naskah proklamasi ke berbagai daerah. Mereka menjadi kurir yang mengantar berita kemerdekaan secara langsung. Selain itu, mereka juga memanfaatkan media cetak serta komunikasi langsung untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Materi terakhir akan disampaikan oleh Ibu Mawar. Luar biasa. Makasih Bu Susi. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan materi terakhir. Jadi penyebaran berita proklamasi kemerdekaan merupakan langkah sosial dalam memperkuat konsolidasi
nasional. Jadi kita penyebaran proklamasi pada zaman itu sangat penting sekali karena supaya semua orang Indonesia itu bersatu dan makin kuat satu bangsanya. Nah, anak muda zaman itu mereka pintar dalam memanfaatkan alat komunikasi yang ada pada saat itu. Dan meskipun menghadapi berbagai hambatan, semangat untuk menyampaikan kabar kemerdekaan tetap menyala di seluruh pelosok Nusantara. Yang materi yang mau Ibu sampaikan selanjutnya pembagian tugas yang akan disampaikan oleh Ibu Najwa. Bapak Rama mana tuh, Bapak Rama? Jadi sekarang karena kalian sudah mendengar beberapa penjelasan oleh ibu-ibu yang tadi, sekarang saya akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya ini adalah untuk kelompok. Jadi berhitung dulu ya untuk mengatur kelompoknya. Dari sini deh, 1 sampai 5 ya. 5, 4, 5, 1, 3, 4. Oke, lanjut. Dari suara gimana? Ulang ya, ulang deh. Jadi saya yang bingung ini. Diam, dari kita atuh. Ulang deh, ulang. Coba. Empat. 1, 2, 3, 4, 5. Satu. Gak apa-apa. Satu. Kamu 2, 3, 4. 5. Jadi 5. Pemendang. Dia Bu. Oh, Monitor. sudah. Sekarang kelompoknya masing-masing dulu. Operator udah main Bu. Ayo, aku dulu. Sesuai kelompoknya dulu duduknya biar enak nanti. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita bagi dulu kertas masing-masing satu kelompok. Saya sedang mengirim PDF ya ke GC kalian, coba kalian buka dulu tuh. Ibu ada GC kami Bu. Ke ketua kelas kalian maksudnya, saya hormat. Mahmud ya, yang sopan Mahmud ya. Bapak Rama mau beri bapak saya ya. Sekarang coba lihat halaman 155. Andi jangan bercandaan dia, serius ya. Kemarahan takut ah. Coba itu bapaknya dibiarin aja. 100 berapa? 155. 100 berapa Bu? 155. Dewan di dalam baik-baik Dewan. Yang aktivitas cepat ketemu ya. Oke. Nah, di situ kan ada penyebaran berita proklamasi di berbagai wilayah Indonesia ya. Di situ ada penjelasannya dan ada tabelnya. Nah, kertas yang Ibu Aurel kasih tadi itu tuh untuk menggambar tabel.
Di situ setelah kalian membaca teks yang ada di tugas 4 itu, tolong identifikasikan media atau penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di berbagai wilayah. Nanti kalian buat tabel ya yang di kertas yang Ibu Aurel kasih itu. Nah, setelah itu kalau kalian perhatikan berita proklamasi itu nggak rata nyebarnya. Nah, kenapa tuh? Nah, kalian lah. Table sama pertanyaan yang saya kasih tadi itu dua tugas yang berbeda ya. Jangan disamakan. Kan buat table kan. Terus di bawah tabelnya itu ada pertanyaan. Jika kalian perhatikan persebaran berita kemerdekaan Indonesia itu nggak merata kan? Nah itu kenapa tuh? Nah itu juga soal kedua. Habis itu tata cara pekerjaannya kalian kerjakan secara berkelompok, membuat table itu dulu. Setelah itu setelah kalian selesai nanti membuat tabelnya, menjawab pertanyaan yang satu itu, nanti kita diskusikan apakah ada persamaan atau perbedaan yang kalian temukan nanti di table masing-masing kelompok. Sudah jelas? Sudah jelas nggak? Kalau ada yang nggak bisa saya keluarkan. Bercanda. Bercanda. Berarti sudah. Mahmud kakinya jangan di atas, Mut. Berarti sudah jelas ya? Kalau gitu, ayo kerjakan. Selamat mengerjakan. Saya kasih waktu. Oke, waktunya 45 menit dari sekarang ya. Selamat mengerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirham, saya wakil dari kelompok 3. Dijelasin ya di suaranya. Ya Bu. Jadi di sini saya akan membacakan hasil identifikasi dari kelompok saya. Pertama itu media. Tadi nomor 1 media yang mereka gunakan adalah telegram, siaran radio, surat kabar, selebaran, dan disebut mulut. Lalu penyebar beritanya pemuda. Penyebar beritanya ada seorang pemuda. Lalu ada kantor berita domain, guru-guru taman siswa, Ratu Jamil dan Sumanang, dan juga wilayahnya di wilayah Jawa. Ada yang beda? Ada yang beda jawabannya? Aduh, nggak kedengaran nih. Oke, saya ulang ya. Oke. Dari nomor 1, media yang mereka gunakan adalah telegram, siaran radio, surat kabar, selebaran kurir, lalu ada mulut ke mulut. Dan juga penyebar beritanya ada pemuda, kantor berita domain, guru-guru taman siswa, Datuk Jamil dan Sumanang. Lalu wilayahnya di Pulau Jawa. Ada yang beda? Ada yang jawabannya beda? Beda Bu, Apa tuh yang beda? penyebaran beritanya kami cuma kantor berita domain, siaran radio di Jakarta, terus ada melalui Ujang dan Mata. Ada lagi? Ada lagi kelompok yang beda jawabannya? Ya. Di kelompok 2 penyebaran beritanya itu ada di Jakarta, kemudian Udah? Nggak ada lagi yang beda? Di kelompok besar kita di media kita nulis pemain. Oke, udah? Ada lagi yang beda? Sudah sama semua? Oke, lanjut. Lanjut, nomor 2, media yang digunakan ada radio, telepon, lalu kurir dan mulut ke mulut. Juga penyebar beritanya ada A, K, Gani, anggota PPKI, Teguh Muhammad Hasan, dan A, Abbas dan M Amir. Lalu wilayahnya ada di Sumatera, Pulau Sumatera. Ada yang beda? Ya, silakan kamu dulu. ini menggunakan pesawat baku. Jadi itu aja yang beda. Itu apa tuh? Yang penyebaran berita. Beda? Media kita ada nulis anggota PKI. Tadi kan Mana ada dengarin itu. Kan ngomong penyebaran kan bukan media. Kita di media, bukan penyebaran. Oh iya iya. Ada lagi yang beda? Atau sudah sama semua? Yon? Kami cuma penyebaran beritanya cuma pemimpin dan karyawan PNTT dan tokoh masyarakat. Oke, lanjut. Udah? Ada lagi yang beda? Oke, lanjut ke nomor 3. Medianya itu ada siaran radio dan kurir. Lalu penyebar beritanya ada di Gusti Ketut Puja dan juga wilayahnya di Sunda Kecil. Ada yang beda jawabannya dari yang disebutkan Andi tadi? Ya, silakan Indah. dari medianya ada siaran radio, kemudian pidato, kemudian berita, melalui pidato, mulut yang selalu kulit. Ada lagi yang beda? Ada lagi? Nggak ada ya, berarti sudah sama semua ya? Oh, ada. Oh, Kalau punya kami hanya pengumuman resmi dengan kurir. sudah? Sudah semua ya, berarti sudah sama semua ya? Nggak ada yang beda lagi? Ya.
Oke, lanjut ke nomor 4. Media yang digunakan ada siaran radio, informasi dari pelaut, pekerja, tentara asing. Lalu penyebar beritanya ada pelaut, pekerja, BPM, dan tentara Australia. Lalu wilayahnya di wilayah Pulau Kalimantan. Ada yang jawabannya beda dari yang disampaikan Andi nggak? Atau sudah sama semua? Sudah sama semua? Sudah sama semua ya berarti ya? Ya Bu. Ya Bu. Lanjut. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5 itu medianya ada siaran radio dan selebaran. Dan penyebar beritanya ada GS, SJ, Ratu, Langi, dan Tim, dan Laut. Dan wilayahnya di wilayah Pulau Sulawesi. Ada yang beda? Ada yang jawabannya beda dari yang disebutkan Andi tadi? Kelompok yang lain? Sama-sama. Nadia? Penyebar berita kami itu ada GSSD, Ulangi, terus nanti ada yang kasih uang. Ada lagi yang beda jawabannya atau yang beda dari Nadia? Sudah sama semua ya? Oke, lanjut nomor 6 terakhir. Medianya ada siaran radio, pamflet, dan selebaran. Lalu penyebar beritanya ada Politik Indonesia atau Indonesia Political Association atau PII. Lalu ada wilayahnya dari wilayah Pulau Maluku dan Papua. Kelompok yang lain ada yang beda nggak jawabannya? Sama semua ya? Ada yang beda? Jawaban? Kalau penyebar beritanya kami cuma kurir. Cuma kurir? Iya. Kalau kami berberita melalui penyebaran pamflet dan siaran radio. Sekarang menjawab pertanyaan setelah kalian sudah menganalisis yang dari Jawa, dari Kalimantan, dan sebagainya, beda-beda. Itu di bawah tabelnya ada pertanyaan mengapa persebaran pengumuman Indonesia ini merdeka itu nggak rata. Pasti jawaban kalian ada yang beda tuh. Sekarang kita dengarkan jawabannya Andi dulu. Oke, sesuai yang dibilang sama Ibu Naswa, jawabannya yang kami diskusikan adalah karena adanya keterbatasan transportasi dan komunikasi serta pengawasan ketat dari pihak bank. Ada yang beda jawabannya? Beda dulu. Siapa yang beda? Boleh disampaikan jawabannya? Kalau dari kelompok kami karena minimnya prasarana komunikasi yang menyebabkan lambatnya penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Ada lagi yang mau menambahkan atau jawabannya beda? Kelompok lain atau sudah sama? Siaran radio dan mengembangkan dari jalan-jalan yang rusak di daerah yang membuat transportasi berita proklamasi dan penting. Ada lagi yang beda? Atau sudah disebutkan semua jawabannya? Sudah. Andi boleh dulu. Terima kasih ya Andi. Saya harap pembelajaran hari ini memberikan kalian ilmu walaupun hanya sedikit. Saya dan rekan-rekan saya minta maaf semisal ada salah dalam pengajaran, dalam kata. Akhir dari pembelajaran kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.